Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita berikan hidup kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita menyembah Dia. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, bawa daku dekat-dekat denganmu, bersekutu denganmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segalanya, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur, oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you, we worship you. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Kami cinta Kau, Yesus. Kami sembah Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Haleluya. Syukur-syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Lewat berbagai peristiwa kehidupan yang kami jalani, kami semakin melihat kebaikan Tuhan. Berbicara buat kami, berfirman buat kami, telinga kami mendengar, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya akan sharing tentang sekolah kehidupan. Dan mari kita belajar memahami bahwa yang namanya setiap orang pernah mengecap pendidikan di sekolah. Sangat jarang orang tidak bersekolah. Namun sekolah yang saya maksudkan sekarang adalah sekolah yang berbeda. Sebab ada orang sekolah formal, namun ada juga yang sekolah non formal. Dan kita masuk dalam sekolah kehidupan yang berlangsung seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada orang masa mudanya hidup senang-senang, tetapi pada akhirnya dia mengalami kesusahan. Tetapi ada banyak orang yang awalnya susah, tetapi akhirnya dia bisa senang. Memang lebih enak susah dulu baru senang daripada senang-senang dulu baru akhirnya susah. Memang banyak yang ingin dari dulu senang, akhirnya tetap senang, tetapi itu jarang. Nah, hal yang pertama, kita belajar mengapa ada sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu apa? Sekolah kehidupan adalah sekolah sepanjang hidup kita. Jadi sepanjang kita masih hidup, mau nggak mau, kita akan masuk dalam namanya sekolah kehidupan. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih kelas. Ya, ketika kita buka mata, itu adalah persiapan untuk masuk sekolah kehidupan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekolah kehidupan adalah tempat pembentukan sikap dan karakter kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, berlian mengasah berlian. Kalau kita mau punya karakter yang seperti berlian, mengkilap, cemerlang, ya tentu harus digosok dengan berlian yang lain. Dan berlian itu keras. Hati kita yang keras harus dihancurkan terlebih dahulu supaya Kristus nampak dalam kehidupan kita. Kita harus dilembutkan supaya Kristus nampak dalam kehidupan kita. Kita yang pemarah harus dibentuk
supaya kita menjadi peramah. Kita yang pemboros dibentuk supaya menjadi orang yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Saudara, yang pertama, mengapa ada sekolah kehidupan? Mari kita belajar, jangan menghindari sekolah kehidupan. Kalau Anda menghindari satu masalah, kalau Anda coba melarikan diri dari masalah itu, suatu hari Anda akan menghadapi masalah yang sama sampai saudara lulus. Bukan sekedar lolos, tapi lulus. Yang kedua, miliki komitmen. Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkanlah rencana-rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencana Tuhan biar yang jadi, bukan rencana kita. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan seringkali waktu kita berdoa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, stop. Kita harus ubah. Biarlah rencanamu yang jadi, kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Mari kita berdoa seperti itu. Bukan ini mauku Tuhan, ini rencanaku Tuhan, harus dan harus. Tetapi biarlah rencanamu, biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, keluargaku, komunitasku, pekerjaanku, dan lain sebagainya. Nah, kata komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu, yaitu sebuah kontrak. Dan komitmen adalah janji serius untuk terus maju dan mau bangkit sekalipun pernah gagal berkali-kali. Hari ini kalau saudara pernah gagal, jangan putus asa, jangan putus pengharapan, jangan loyo, jangan lemah, jangan goyah, terus maju. Tetapi jangan mau jatuh bangun di dalam perkara yang sama, masalah yang sama berulang kali. Seringkali kita ini bodoh sehingga kita ini jatuh di tempat yang sama berulang kali. Ya, kita boleh gagal, tapi gagallah di tempat-tempat yang lain. Karena ada banyak orang nggak pernah gagal, karena dia nggak pernah mencoba. Jadi waktu kita mencoba dan gagal, bangun kembali, mencoba kembali, dan kita menemukan solusi-solusinya. Oleh sebab itu kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, menegur kita, bahkan kalau perlu memberitahu kepada kita dengan cara yang keras, menghardik. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita harus punya kemauan yang ekstra kuat. Kemauan yang kuat. Kuat untuk apa? Untuk berubah. Kuat untuk apa? Untuk bangun. Kuat untuk apa? Untuk bangkit. Kuat untuk apa? Untuk mencoba lagi. Kuat untuk apa? Untuk bekerja lagi. Jangan mundur. Jangan merasa, aku sudah nggak mampu. Ingat, walaupun kita hanya punya satu talenta, Tuhan bisa pakai talenta yang kita punya. Walaupun kita hanya punya satu kemampuan, Tuhan bisa pakai kemampuan kita yang hanya satu menurut kita. Tuhan bisa pakai luar biasa. Asal kita setia, asal kita nurut dengan Tuhan, asal kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, kita akan dimampukan. Saudara, mari kalau kita berkomitmen, jika kita sudah berjanji, berusaha menindaklanjuti dan menepatinya. Jadi jangan sampai kita hanya berjanji dan kemudian tidak buat apa-apa. Berjanjilah dan tepatilah. Yang ketiga, miliki kedisiplinan. Amsal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang yang mencintai didikan adalah disiplin. Ya, jadi kita harus mau diberi disiplin. Seorang murid, disciple, mau dibentuk dengan cara disiplin. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kedisiplinan dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Mungkin kita bisa terinspirasi dari gaya hidupnya orang lain. Ada orang-orang yang punya kebiasaan bangun siang, dan saudara yang biasa bangun siang, saya dorong, bangunlah 30 menit sampai 1 jam dari biasanya. Saudara akan menikmati bahwa ternyata Anda bisa melakukan banyak hal dalam waktu 30 menit sampai 60 menit sebelumnya. Misalnya berdoa,
misalnya baca firman, misalnya berolahraga, bisa. Dan mari, mulai kapan? Besok pagi, bangun lebih pagi, praktekkan dan Anda akan lebih segar, lebih kuat. Lalu bagaimana? Malam ini berusahalah tidur lebih awal. Saudara yang dikasih Tuhan, kemauan mendisiplinkan diri itu sangat penting. Dan itu yang menyebabkan kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri, maka kita punya kemauan untuk membiasakan diri dengan disiplin yang sudah kita terapkan. Kita mau belajar berkomitmen dan berdisiplin. Dan kemudian kita akhirnya bisa ngerti semua bisa karena biasa. Dan setiap karunia, talenta yang kita miliki akan berkembang luar biasa kalau kita punya disiplin diri. Tapi ada banyak orang punya karunia, talenta, kecakapan, kepandaian. Sayangnya tidak bisa berkembang karena dia nggak punya disiplin diri. Disiplin diri dimulai dari diri kita sendiri. Dan biarlah disiplin diri kita akan menular buat orang-orang di rumah kita. Dan akan menular buat orang-orang di komunitas kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kedisiplinan harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Mari kita belajar salah satu hal yang perlu kita disiplinkan, yaitu lidah kita. Mari kita belajar untuk tidak suka ngomongin orang lain, ngomong jeleknya orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tapi mulai kita memikirkan apa yang baik dari orang itu, apa yang bisa kita lihat kebaikannya, dan karakter-karakter yang bisa kita terima. Kalau kita melihat kekurangannya orang, semua orang banyak kekurangan, dan kita bisa mencela, kita bisa mengkritik, tetapi mari kita belajar melihat kelebihan-kelebihannya dan belajar darinya. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang super kaya karena kita melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Dan kalau kita ini suka ngeritik, suka mencela, suka gosipkan orang lain, berarti kita ini gak punya waktu untuk Tuhan, gak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri, punya waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Dan saya percaya lidah kita akan didisiplin Tuhan satu demi satu. Mari kita belajar memuliakan Tuhan lewat lidah kita, lewat hidup kita, dan seluruh keberadaan kita. Karunia talenta kita bisa berkembang dengan maksimal kalau kita mendisiplinkan diri. Dan lewat sekolah kehidupan kita dibentuk untuk menjadi bejana yang indah, dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersama anak-anak Tuhan dari berbagai daerah, berbagai kota, berbagai negeri, kami berdoa bersama-sama. Biarlah karakter kami dibentuk Tuhan, sikap kami dibentuk Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan lewat peristiwa kehidupan yang kami jalani, dan lewat sekolah kehidupan yang kami lalui setiap hari, bentuk kami menjadi pribadi yang menyerupai Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan, kami mau diproses oleh Tuhan. Dan kami sekarang berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Dan terkhusus kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di sekitar Banyuwangi, para gembala, para aktivis yang hari-hari sedang mengalami sakit COVID-19. Kami minta kepadamu ya Tuhan, kami berseru kepadamu, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada jemaat yang mereka gembalakan dan melayani dengan lebih baik lagi, dengan menjaga protokol kesehatan. Dan kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Demikian pula anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Tak lupa kami berdoa untuk beberapa kekasih Tuhan yang kami doakan terus. Kami berdoa untuk Yofi yang sedang kemo, untuk sakit kansernya, Tuhan menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa untuk Selamat yang mengalami pemulihan demi pemulihan dari stroke. Kami percaya kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Kami serahkan Pak Roni yang mengalami kerusakan di retina mata, Tuhan memulihkan retina matanya. Pak Daud yang hari-hari ini
sedang mengalami diabetes, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang mereka lakukan, baik di kantor, di gudang, di toko, di pabrik, di tempat-tempat di mana mereka berada. Dan kami berdoa, biarlah mereka benar-benar menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Dan biarlah berkat Tuhan memampukan mereka ketika mereka bekerja. Tuhan menolong, memberi hikmat, memberi pertolongan, memberi solusi. Dan biarlah berkat Tuhan berkelimpahan mengalir buat anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar dan baik. Demikian pula para hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan. Kami percaya hidup para hamba Tuhan sudah Tuhan berkati, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Sehingga kami percaya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh menikmati kebaikan demi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, jemaat Roh Jajak yang terkasih. Satu demi satu Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan membela, menolong, memberi hikmat. Demikian pula Miss Lydia yang ada di Jakarta. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidupnya. Kami menyerahkan keluarga Alvinsiu yang ada di Malaysia, di Selangor. Kami berdoa, biarlah suasana lockdown yang ada di sana dan angka COVID-19 yang sedang naik di Malaysia membuat hati anak-anak Tuhan di sana tetap tabah, tetap tegar, dan mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Siana, Saudara Haris dan Intan, dan beberapa saudara yang mengikuti Pray From Home. Kami berdoa biar pekerjaan demi pekerjaan, pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan semuanya satu demi satu ditata, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Pulihkan negeri ini. Dan biarlah ekonomi di Indonesia bangkit karena angka COVID-19 yang mulai mereda. Dan biarlah penyebaran dari vaksin COVID-19 dapat sampai ke daerah-daerah. Kami memberkati Presiden Jokowi, kami juga memberkati Bupati dan para staf yang ada di Banyuwangi khususnya. Demikian pula di daerah-daerah yang lain, para wali kota, bupati, sampai ke jajaran RT dan RW. Kami berdoa, biarlah semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu turun buat negeri Indonesia, berkat-Mu pun turun buat bangsa-bangsa yang sedang mengalami lockdown, yang sedang mengalami kenaikan angka COVID-19. Tuhan melawat negeri demi negeri dan khususnya India. Tuhan melawat India, memulihkan, menyembuhkan India dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sebentar mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.